dari Ibu YM di Kalbar. Dalam sistem upacara korban, para imam ada makan bagian dari daging korban setiap hari. Pertanyaan saya, apakah para imam tersebut tidak sakit tiap hari makan daging? Contoh, kolesterol, jantung, diabetes. Bagaimana tentang Imam Eli, overweight atau gendut? Terima kasih. Silakan pendeta. Ya, terima kasih. Di dalam cerita Alkitab banyak cerita-cerita Alkitab di mana nampaknya kita bisa mengkaitkan itu dengan kesehatan. Kalau berbicara tentang apa yang dilakukan oleh para imam, diatur dalam kitab Imamat bahwa memang ada bahagian-bahagian dari korban itu yang harus dimakan oleh imam tersebut. Dan korban itu kan yang menjadi pengganti orang yang berdosa itu di dalam sistem upacara yang kita tahu semuanya menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi imam itulah yang menjadi pengantara. Yesus dilambangkan oleh dua hal, yaitu ia dilambangkan oleh pekerjaan imam, karena Tuhan Yesus adalah pengantara antara orang berdosa dan Allah. Lalu Tuhan Yesus juga adalah korban atau kurban itu. Jadi di dalam bait suci, pekerjaan atau tugas Tuhan Yesus yang dua itu sebagai pengantara atau sebagai imam dan sebagai korban tidak bisa hanya dilakukan oleh suatu hal saja. Harus ada imam, yaitu orang-orang Lewi, dan harus ada korbannya. Sehingga pada waktu itu mau dipadukan imam dan korban, maka imam itu memakan itu korban. Dan memang ada bahagian-bahagian dari korban itu di mana imam harus memakan itu. Dan itu dikaitkan dengan upacara-upacara korban penghapus dosa, korban bakaran, korban keselamatan, dan lain-lainnya. Nah, menjadi pertanyaan adalah apakah kita boleh kaitkan ini dengan masalah kesehatan? Mungkin kalau kita hanya mau membahas makan daging yang banyak atau lemak yang banyak dengan kesehatan, tanpa mengkaitkan itu dengan pekerjaan imam, mungkin bisa. Tapi yang mengatur semua ini kan adalah Allah melalui Musa. Sistem upacara ini untuk mengajar orang Israel mempunyai iman terhadap anak domba Allah yang sebenarnya yang akan datang nanti. Jadi kalau mereka makan daging, saya pikir mungkin perlu lebih banyak bukti untuk langsung mengkaitkan itu dengan imam-imam melanggar hukum kesehatan. Karena itu adalah bahagian dari upacara dan proses di mana dosa itu dipindahkan dari orang tersebut dan dipindahkan ke dalam bait suci, dan imam ada di dalamnya, terlibat di dalam upacara tersebut. Bagaimana dengan Imam Eli? Ya, menarik sekali cerita mengenai Imam Eli di dalam buku 1 Samuel pasal yang keempat. Ya, ayat yang ke-18, Hofni dan Pinehas kan pergi berperang. Mereka pikir tabut perjanjian itu jimat. Padahal mereka sudah jauh dari Tuhan, mereka menghujat Tuhan, mereka tidak menghargai kekudusan bait Tuhan. Mereka berperang, mereka kalah. Akhirnya mereka datang mengambil tabut perjanjian itu dan mereka bawa seakan-akan ini jimat, tapi tidak ada di sana kehadiran Tuhan. Ya, tidak ada kehadiran Tuhan di sana. Sama dengan kita hanya pegang-pegang Alkitab, tapi tidak pernah kita baca. Jadi Alkitab itu bukan berfungsi sebagai jimat, tetapi itu untuk dibaca. Ya, dibaca Alkitab itu. Jadi itu yang merupakan konsep Hofni dan Pinehas. Jadi pada waktu mereka berperang, membawa itu tabut perjanjian, mereka kalah, Hofni dan Pinehas itu pun kalah,
Dan yang paling mengejutkan untuk Eli bukanlah kematian dari anak-anaknya, tapi pada waktu disebut bahwa tabut Allah itu direbut orang Filistin. Makanya dalam 1 Samuel 4 ayat 18 dikatakan, ketika disebut tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, ya, batang lehernya patah dan ia sudah mati. Nah, ditambahkan di sini, sebab sudah tua dan gemuk orangnya. Ya, dan gemuk orangnya. Jadi apakah karena dia gemuk makanya kursi itu tidak bisa menahan dia terlentang dari kursi, atau apakah karena dia gemuk makanya dia mati, atau apakah karena dia gemuk maka batang lehernya patah? Ini ayat harus bisa dikelola. Tidak bisa langsung kita katakan Eli kena serangan jantung. Ya mungkin bisa demikian, saya percaya para dokter akan menerangkannya dengan lebih jelas lagi untuk menerangkan fenomena ini. Tapi dari segi usia lah, katakan, usia Eli waktu dia mati berapa? Berapa tahun? Coba baca ayat yang ke-15. Ayat 15 mengatakan, Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Eli sudah usia 98 tahun waktu dia meninggal. Ya, sudah hampir 100 tahun. Itu sudah lewat zaman Musa. Orang Israel sudah masuk ke tanah Kanaan. Itu sudah masuk kepada zaman Nabi Samuel, dan sebentar lagi sudah masuk ke zaman raja-raja, di mana Samuel akan mengurapi Saul, dia akan mengurapi Daud, dan ada raja-raja terus sampai ke nanti pembuangan di Babel. Jadi sudah cukup lama dari zamannya Musa. Sekarang kita coba tanya, Eli usianya 98 tahun. Berapa usianya Musa? Musa usianya 120 tahun. Ya, tidak beda-beda jauh dengan usianya Eli, Imam Eli. Berapa usianya Yusuf? Yusuf ini sebelum Musa loh. Ya, kalau Musa 120 tahun, apa kita bisa berharap Yusuf harus lebih dari 120 tahun? Menurut Kejadian 50 ayat yang ke-26, Yusuf meninggal waktu usianya 110 tahun. Usianya 110 tahun. Itu sudah jauh sebelum zaman Imam Eli, sudah jauh sekali. Jauh sebelum zaman Imam Eli, sudah beberapa ratus tahun lah. Bagaimana dengan Yosua, rekannya Musa atau yang menggantikan Musa? Menurut Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-8, Yosua meninggal waktu usianya 110 tahun. Tidak jauh-jauh dengan Eli yang sudah hidup pada zaman yang lebih ke sana atau lebih ke sini, ya, dibandingkan dengan zaman dulu yaitu Yusuf dan Yosua. Tapi Eli masih bisa mencapai umur 98 tahun. Jadi saya hanya mau menyampaikan di sini tanggapan saya, jangan buru-buru mengatakan bahwa Eli mati karena dia banyak makan daging. Itu masih perlu lebih banyak penelitian lagi, karena memang tugas dia sebagai imam untuk terlibat di dalam upacara tersebut, di mana ada bahagian-bahagian, tidak semua, ada bahagian-bahagian tertentu yang harus dimakan atau menjadi bahagian dari imam atau diberikan kepada imam tersebut. Umurnya cukup panjang, 98 tahun. Hanya itu yang bisa saya tanggapi. Terima kasih.